Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi Abada. Allahumma sholli wa sallim ala khairil anam Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Ustaz sudah hadir. Kami tunggu-tunggu sudah sampai di Mandala. Ya, kita kan memang banyak kesibukan di mana-mana ya. Jadi kita harus maklumi bahwa kita ini bulan depan sudah memasuki umur kemerdekaan negeri kita yang ke Ora wis rada ngerti kabeh lho. Aku ya ora ngerti. Ya, intinya kita sebentar lagi juga akan memilih presiden ya. Engkau aku ngaji. Langsung aja Pak Ustadz, ini karena jamaah sudah banyak ya. Mari kita buka dulu sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini yang mau kerja bakti sabar nih, nanti bareng ngaji baru kerja bakti. Loh soalnya aku mau mikir rapati jam kerja bakti jam itu loh Pak Agus, aku ngomong nek telat ojo di Insya Allah yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini setelah kami menghubungi beliau di Masjid Kota Yogyakarta, ketemunya beliau jadi Ustadz Gipari Yuristiadi MANN, PhD-nya lagi dirampungkan mungkin besok. Amin ya, kita doakan. Ini ada PhD banyak PhD apa yang pahit. Macamnya PhD bingung. Doktor, ya kira-kira begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerima ilmu ini dengan baik. Namun demikian, kami informasikan mumpung ketemu, konek lali mulih ya. Sehabis pengajian, kami minta ada kawan-kawan yang di PRM tinggal sebentar untuk omong-omong. Terus kajian rutin di masjid ini Senin bar maghrib. Dari maghrib di sini baru ikut kajian. Dan yang mau belajar nol putul maca Quran, bukan ikrok ini, kok nek diomongi ikrok bingung ya. Aku wis tuwa ajar ikrok. Monggo sing sepuh-sepuh malah kami utamakan, sing sepuh-sepuh latihan maca Al-Qur'an. Ora ikrok lho, ikrok ya maca ya bahasa Arab ikrok maca. Maksudnya ben ora isin nek campur anak-anak kan isin. Jadi monggo Rebo bar maghrib. Jadi nek iso maghriban ning kene terus engko maca Quran kira-kira begitu. Langsung aja Ustadz, ini sudah waktunya kelewat dikit, jadi monggo kami serahkan pada Ustadz Gipari untuk menyampaikan tausiah pada pagi ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa, di sini aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah Masjid Jabir bin Abdullah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa bersilaturahmi di tengah-tengah keluarga besar masjid yang namanya diambil dari nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak. Nek mboten klaim itu 1540 nggih hadis. Maka sepertinya jamaah masjid ini Pak Agus harus mengkaji hadis-hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah. Okay. Salam dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama saya mohon maaf Bapak tadi terlambat beberapa saat karena saya menunggu shift gantian dengan istri. Kebetulan istri saya sedang ada acara Rakernas MKS PP Asia di Pundi di Kalasan. Kemudian pagi ini datang gantian nunggu putra saya, putri-putri saya. Nah, tadi sedikit terlambat menunggu pergantian pemain. Okay. Baik. Kemarin beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak Agus di Balai Kota, kemudian disuwun untuk silaturahmi di sini dan tema yang disuwun adalah terkait dengan pergantian tahun Hijriah dan saya kira Ibu Bapak kalau kita merefleksikan di tahun baru Islam di bulan Muharram ini tentu satu momen yang penting sekali untuk kemudian kita ingat adalah momen hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ada yang menarik Ibu Bapak saya secara singkat saja karena nanti yang lebih penting adalah bagaimana kita merefleksikan hijrah Nabi ini pada konteks hari ini, pada situasi hari ini. Baik. Untuk kita ingat bersama bahwasanya momen hijrah Nabi ini adalah sebuah momen yang sangat menguji keimanan. Kenapa Ibu Bapak? Karena saat itu Muslimin Mekah tinggal di satu daerah yang sudah menjadi pusat ekonomi, pusat perdagangan, tempat transit banyak pedagang karena memang Mekah dianugerahi sejak masa Nabi Ibrahim sumur Zam-Zam yang begitu melimpah air sehingga di tengah padang pasir itu selalu banyak pedagang kalau dari selatan menuju ke utara menuju ke selatan selalu melewati Makkah. Maka bisa dibayangkan Allah memerintahkan pindah dari sebuah tempat yang sangat nyaman. Kalau bahasa anak zaman now itu keluar dari zona nyaman gitu. Nah, betapa itu sangat sulit bagi banyak orang, termasuk para muhajirin Mekah saat itu. Tetapi dengan keimanan, dengan keteguhan hati menjalankan perintah Allah untuk membesarkan agama Allah itu memang saat itu di Mekah tidak kondusif. Nah, situasi umat Islam tertekan sehingga perlu berpindah ke Madinah.
yang tentu kita tahu ada banyak cerita. Bahkan kemudian Rasulullah melalui sebuah perjalanan yang sangat dramatis, tidak langsung bisa ke Madinah yang berada di selatan Mekah, berada di utara Mekah, tetapi harus ngalang dulu ke selatan dulu, ya, ke selatan dulu melewati Jabal atau Goa Sur, ya, melalui Goa Sur. Jadi kalau kita lihat di peta, Mbak Menawi sebagian dari panjenengan Bapak Ibu sudah berkesempatan berziarah ke kota Mekah sehingga tahu bahwasanya Goa Sur ini ada di selatan begitu. Tetapi Rasulullah itu ngalang dulu ke selatan baru ke utara menuju Madinah. Dan setelah 7 hari baru sampai ke Madinah. Satu peristiwa yang sangat dramatis, terlebih juga bagaimana beliau harus meninggalkan Mekah selalu diawasi, kemudian juga harus meminta Ali tidur di tempat tidurnya, kemudian juga di goa itu beberapa saat harus ditopang dengan beberapa konsumsi susu kambing dan juga beberapa perbekalan yang kemudian diantar dengan sangat dramatis dengan cerita yang panjenengan sebagian insya Allah sudah mengetahui itu. Nah, apa yang kemudian menjadi penting Ibu Bapak dari peristiwa hijrah Rasulullah ini adalah bagaimana kemudian hijrah hari ini kita sering mendengar ya, artis hijrah, napa mulai ya, atau mungkin juga anak-anak muda seringkali kemudian mengatakan hijrah seakan menjadi satu gerakan baru. Kita melihat bahwasanya hijrah ini bukan sesuatu yang jelek, tidak, sesuatu yang positif. Kita harus melihat ini sesuatu yang positif. Kenapa? Orang berhijrah itu kan setidaknya orang yang mau menjadikan dirinya lebih baik. Nah, nanti kita lihat definisi hijrah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tapi sekilas kalau kita lihat orang-orang yang mengatakan saya ingin berhijrah itu kan orang yang ingin menjadi lebih baik, pribadinya lebih baik, cara berpakaiannya lebih baik, kemudian juga akhlaknya lebih baik, dan sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi ada hal yang menjadi penting kalau kita baca Al-Baqarah dan telaah Al-Baqarah 218 ini, dan nanti setelah ini At-Taubah 20, maka kita bisa melihat bahwasanya ada tahapan. Kalau kita mau berhijrah tidak ujuk-ujuk kita berhijrah. Nah, ini pada konteks hari ini. Tetapi ada proses, ada landasannya, yakni beriman dulu. Nah, kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Jadi ada 3 tahap kira-kira. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ada 3 tahap, ya. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Dan apa balasannya adalah rahmat Allah. Nah, ini di ayat 218. Di ayat 20 dari At-Taubah mirip redaksinya tapi sedikit berbeda Ibu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ada satu ayat lagi, Al-Anfal 72, tetapi saya tidak sampaikan biar lebih ringkas. Nah, kalau kita coba petik Ibu Bapak. Jadi kalau kita sarikan dari 2 ayat tadi, Al-Baqarah 218 dan juga Taubah 20, maka
kita bisa temukan intisari hikmah dari iman, hijrah, dan jihad. Yang ini adalah suatu paket kesatuan. Pertama, iman ini menjadi syaratnya. Menjadi ibarat kalau kita sholat, syarat sahnya apa Ibu Bapak? Wudhu. Nah, kalau kita mau berhijrah, kira-kira kalau kita analogikan, kita kiaskan, syaratnya apa? Iman. Nah, iman ini kalau kita coba jabarkan, setidaknya ada dua. Pertama adalah keikhlasan menerima hidayah Allah. Kita tahu bahwasanya orang banyak yang barangkali sudah hidayah itu sudah di depan mata, tetapi tidak langsung ditangkap. Wah, mengkosek. Gitu. Misalnya sudah diajak sergap di masjid, wah mengkosek. Cik pengen nakal, nah ini kan berbahaya, gitu. Padahal hidayah sudah di depan mata. Dan apakah hidayah itu bisa datang 2 kali, Bu Bapak? Mungkin iya, tetapi mungkin tidak. Nah, bagi yang sudah dapat hidayah tapi ditolak, tidak segera diambil hidayah itu, kemudian keburu besok bermaksiat lagi dan tidak pernah mendapatkan hidayah lagi, na'udzubillahi min dzalik. Tentu menjadi sebuah kerugian. Nah, karena memang seagung Rasulullah SAW saja, beliau tidak bisa memotivasi, memberikan hidayah kepada pamannya. Gitu. Apalagi kita kadang mengingatkan tetangga, mengingatkan keluarga, bahkan anak kita, istri kita, suami kita, terkadang juga tidak mudah. Nah, tetapi yakin dengan kita mendoakan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, karena Allah yang memberikan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi pertama adalah pada konteks iman ini adalah bagaimana kita bisa menerima hidayah dengan tulus, ikhlas. Dan yang kedua adalah landasan iman ini merujuk pada kalau tadi menerima hidayah, kemudian yang kedua adalah keikhlasan untuk menjadi pribadi lebih baik dengan jalan taubat. Jadi kita bertaubat, berkomitmen meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Nah, di sini konteks imannya. Karena nyun sewu banyak orang yang ujuk-ujuk mendeklarasikan saya berhijrah, tetapi landasan imannya rapuh. Akibatnya nopo? Nyun sewu, kita belajar dari public figure, artis belum lama ini. Berhijab karena menikah, kemudian setelah tidak menikah dilepas lagi. Nah, setelah bercerai dilepas lagi. Nah, ini landasan imannya yang tidak kuat. Dan banyak nyun sewu, nanti kalau kita lihat syarat berhijrah itu ikhlas, nanti kita lihat hadisnya, sehingga banyak orang yang berhijrah ini tidak ikhlas. Pamrih, yang dicari bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya. Motivasi-motivasi yang lain, yang duniawi. Akhirnya kalau sesuatu yang ingin didapat itu tidak didapatkan, maka dia kecewa dan dia berpaling lagi. Nah, ini kita belajar bahwasanya landasan berhijrah, berpindah menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang buruk sebelumnya, itu perlu fondasi iman. Dan disusun dengan 2 hal, menerima hidayah dan juga ikhlas untuk berubah. Untuk bertaubat dan kemudian berubah lebih baik. Nah, kemudian baru di tahap hijrah. Nanti kita lihat, dan kemudian tahap terakhir berjihad. Ternyata tidak cukup berhijrah toh. Sampai di step hijrah itu belum cukup, tetapi harus berjihad. Dengan apa? Kalau dalam At-Taubah 20, Ibu Bapak tadi disebutkan bi amwalihim
wa anfusihim. Yang disebutkan oleh Allah amwal dulu atau anfus dulu Ibu Bapak? Amwal. Kenapa yang disebut oleh Allah amwal dulu bukan anfus dulu? Mudah mana aku wani tenaga dengan aku wani hartanya dalam berjihad di jalan Allah. Lebih mudah orang sekedar mengeluarkan tenaga. Maka kenapa Allah meletakkan amwal dulu? Karena tidak semua orang mau dan mampu nyun sewu. Maunya adalah mungkin dia berkecukupan. Dia kaya raya, diberi anugerah rezeki melimpah oleh Allah. Tetapi banyak yang nyun sewu. Tidak mau, tidak murah hati bersedekah, tidak murah hati berinfak dan sebagainya. Nah, ada. Tetapi ada juga orang yang karena dia tidak bisa berinfak, bersedekah karena tidak mampu. Maka kenapa dalam penjelasan hadis-hadis Rasulullah tentang berinfak dan juga ayat-ayat Allah tentang infak, orang yang secara ekonomi tidak lebih kuat dari yang kaya, gitu nggih. Ketika dia berinfak dengan jumlah yang sama, pahalanya itu lebih besar yang tidak berpunya itu. Dia sama-sama mengeluarkan 50.000 berinfak, tapi karena dia dengan segala upaya dia bisa berinfak 50.000, maka kebaikannya lebih besar daripada orang yang lebih berpunya dan hanya memberikan sama-sama 50.000. Nah, jadi di sini berjihad amwal baru kemudian anfus. Dan apa pahalanya, kebaikan yang dijanjikan Allah? Bahwa setidaknya, tiga. Pertama adalah mendapatkan rahmat Allah. Kedua adalah ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah mendapatkan kemenangan. Nanti semoga kita cukup waktu untuk mengulas sedikit demi sedikit poin itu. Pertama, apa hikmah beriman, berhijrah dan berjihad? Pertama adalah mendapat rahmat Allah. Apa itu rahmat? Dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan, Inna Allaha, langsung saja, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berkasih sayang dan menyayangi. Kita tahu hanya dengan satu rahmat Allah, satu dari 100 Bapak Ibu, itu kita bisa merasakan hewan-hewan saling mencintai, manusia saling mencintai satu sama lain, tumbuhan ketemunya benang sari dan putik, ya, sehingga tumbuh bermekaran bunga, bermekaran buah dan sebagainya. Itu baru 1% rahmat Allah. Nah, kalau kita beriman, berhijrah dan berjihad, kita mendapatkan rahmat Allah yang 99. Termasuk bahkan yang 1% itu pun kita juga bisa dapatkan di dunia. Karena nyun sewu, banyak ternyata orang yang keluarganya tidak dianugerahi rahmat. Sehingga yang muncul dalam keluarga adalah permusuhan antara pasangan, antara orang tua dan anak dan sebagainya. Maka kalau kita yakini bahwasanya kalau kita beriman, berjihad, berhijrah dan berjihad, insya Allah keluarga kita dianugerahi ketentraman, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, definisi sakinah, mawaddah, warahmah ini tidak hanya di awal saat mau menikah gitu, tetapi menjaga dalam perjalanan pernikahan, menikah. Nah, dan itu kalau kita mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah itu juga tercurah, bisa menguatkan rahmat di dalam keluarga kita. Itu yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, adalah ditinggikan kedudukannya
kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau kita kaji Ibu Bapak dalam ayat-ayat yang lain selain At-Taubah ayat 20 yang sudah kita baca, ada 2 ayat lain yang berbicara tentang Allah meninggikan derajat seseorang lebih dari orang yang lain. Pertama adalah dalam Al-Hujurat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang pertama, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paling, ada kata akramakum. Nah, indallahi atqakum. Jadi yang paling bertakwa, tidak cuma bertakwa, tapi paling bertakwa. Di sini berarti bagaimana kita berfastabiqul khairat agar menjadi orang yang lebih bertakwa dari yang lain. Itu poin pertama. Kedua adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah dalam Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada tidak satu profil Ibu Bapak tapi 2 profil. Orang yang beriman sekaligus berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Jadi tidak sekedar berilmu, karena banyak nyun sewu orang yang berilmu tapi minteri wong liya, gitu. Nah, pinter tapi minteri wong liya berarti dia tidak punya iman. Tetapi kalau dia landasannya iman, beriman dan berilmu. Nah, di situ pasti ilmu yang dihadirkan untuk kemanfaatan, bukan untuk kemuzorotan masyarakat. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di At-Taubah ayat 20 tadi, orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Nah, ada 3 paket. Dengan model profilnya agak berbeda. Yang satu ketakwaan, kedua iman dan ilmu, ketiga iman, hijrah dan jihad. Baik. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, ini pahala ketika kita beriman, berhijrah, berjihad adalah mendapatkan kemenangan Allah. Kemenangan ini apa? Dalam banyak ayat kita bisa simpulkan bahwasanya kemenangan ini tidak lain adalah surga Allah. Dalam At-Taubah ayat 100, di sini saya baca terjemahnya saja. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi disinilah salah satu definisi mendapatkan kemenangan. Ulaika humul faizun misalnya dalam satu ayat. Nah, faizun ini apa maknanya? Salah satunya adalah surga Allah. Nah, jadi 3 ini hadiahnya. Nah, yang saya sampaikan hadiahnya dulu. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Nah, sekarang hijrahnya. Hijrah ini apa? Nah, setelah tadi landasan imannya, kaitan dengan keikhlasan menerima hidayah dan keikhlasan bertaubat, merubah diri kita lebih baik, maka kemudian makna hijrah ini setidaknya ada 2. Transformasi pribadi. Nah, ini yang dari hadis Bukhari dan Muslim, Bapak. Al-muhajiru man hajaro manahawahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini sebetulnya definisi hijrah. Maka kalau kita sering menyebut hijrah, bahkan ada event namanya Hijrah Fest, ya, festival hijrah. Ada artis hijrah dan sebagainya. Nah, hijrah ini apa? Jangan sampai salah. Karena nyun sewu banyak yang memaknai hijrah ini menjadi sangat sempit. Hijrah ini hanya tampak dari simbol-simbol atribut nyun sewu. Nyun sewu misalnya pakai gamis terus. Wah, hijrah ini. Pakai niqab atau cadar terus, wah hijrah ini. Atau pakai koko terus,
kemana-mana koko pokoknya. Nah, ini hijrah. Nah, gempeci terus. Sorban. Nah, harus hati-hati. Karena hijrah ini bukan atribut masalahnya. Atau nyon sewu celana. Raji dipun angkat segede. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, seringkali kita terjebak pada hal-hal yang atribut. Padahal esensinya bukan itu. Itu boleh tidak? Boleh. Tetapi bukan yang paling pokok. Dan jangan menjebak diri dan terjebak pada simbol-simbol itu saja. Yang lebih esensi menikah transformasi pribadi di sini. Kita benar-benar bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Itu hijrah. Sesimpel itu hijrah. Jadi kalau sebelumnya nyon sewu sering bermaksiat, menjadi maksiatnya dipun tilang, itu berhijrah. Biasanya nyekel gendule ditinggal. Gendule jadi gendul lengo. Itu sudah hijrah, gitu. Biasanya yen sewu ke masjid jarang-jarang. Sholatnya saat sholat Id saja, tetapi sekarang lebih rajin. Itu hijrah. Oke. Jadi memulai hal yang kecil, apa yang dilarang Allah kita tinggal, gitu, menuju hal-hal yang diperintahkan Allah. Menikah insya Allah sudah terkategori hijrah. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, katanya selain transformasi pribadi kita jadi lebih baik, adalah migrasi fisik. Migrasi fisik ini pripun? Misalnya kita berada di lingkungan yang penuh maksiat. Ada banyak kemaksiatan sehingga mungkin anak kita juga kita takut bagaimana hidup di lingkungan seperti ini. Anak kita tumbuh di lingkungan yang kurang baik. Bagaimana untuk masa depan di Bismillah, kemudian berhijrah menjadi ke tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih lingkungannya kondusif, gitu, lebih islami. Nah, itu bagian juga dari hijrah. Tetapi bukan berarti nyon sewu. Memang betul, daerah yang penuh maksiat itu juga tantangan dakwah. Tetapi kalau kita mampu, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak mampu, lebih baik kita pindah. Kenapa? Nah, memang kata Sunan Kalijogo itu ngeli tapi ojo keli. Nah, tapi tidak semuanya kuat ngeli. Nah, nek nggak kuat ngeli, jadi nih keli. Nah, kentir gitu ya. Bablas malahan. Nah, jadi memang filosofi sekali apa yang disampaikan Sunan Kalijaga, tetapi tidak semua mampu. Sehingga kalau kita tidak mampu, lebih baik berhijrah ke tempat yang lebih baik dan aman untuk keluarga kita dan sebagainya. Tapi juga nyon sewu Ibu Bapak, banyak juga beberapa waktu yang lalu orang yang kemudian menawarkan tatanan baru dunia Islam. Wah, ini kayak Sunda Empire gitu. Tetapi ini konteksnya dengan ISIS. Nah, nyon sewu. Dulu ada tawaran malah begini, sudah kita pindah saja dari tempat yang penuh maksiat, zolim, itu kan, ke tempat yang kita idam-idamkan. Dan itu ada di Suriah. Dan banyak cerita nggih, Ibu Bapak nyon sewu, orang yang kepencut karena nyon sewu ngajinya belum baik. Dan belum juga ketemu dengan Mbok Menawi banyak diskusi dengan banyak yang lebih tahu tentang isu-isu kontemporer. Dia kepencut, lalu kemudian berangkatlah sekeluarga ke sana, ke Syria. Apa yang terjadi? Jauh dari yang dia lihat di Indonesia. Apa yang dilihat di Indonesia yang katanya penuh maksiat, tetapi insya Allah lebih religius, lebih manusiawi, lebih humanis, njawani, dan sebagainya. Itu kalau di Jogja. Nah, tetapi di sana ternyata jauh panggang dari api yang dia dapatkan. Justru kekerasan, justru intimidasi, hal yang sangat jauh. Jadi sekilas godaan. Nah, godaan-godaan itu datang tapi ternyata salah. Nah, jadi ibarat nyon sewu membeli kucing dalam karung. Belum tahu kayak apa ideologi ini. Kok kita tiba-tiba ke pencut. Nah, maka harus dipelajari dengan baik. Oke.
Insyaallah. Nah, menika dan Ibu Bapak, hijrah dua hal ini dari transformasi pribadi meninggalkan hal yang dilarang Allah dan juga migrasi fisik jika yang dibutuhkan itu semuanya dilandasi karena iman kepada Allah. Nah, ini yang penting. Nah, tadi sudah saya singgung. Titik balik hijrah itu adalah taubat. Maka kita jangan pernah meremehkan orang yang berhijrah. Maksud saya begini, kadang ada ungkapan ngaji kok omong saka YouTube. Gitu, ada yang pernah mengatakan, mosok ustadz YouTube. Nah, ya enggak apa-apa. Karena hidayah Allah itu bisa datang dari mana saja. Kita nggak sengaja, misalnya saya tadi perjalanan sambil mendengarkan ceramah Rejo Buntung. Mungkin hanya 1-2 kalimat, tapi itu kena masuk ke hati kita, itu menjadi renungan kita, itu jalan hidayah. Panjenengan rawuh dalam acara pengajian Ahad Pahing, okay, di Masjid Jabir ini 1-2 kalimat Bu Menawi dari yang menyampaikan bisa masuk, bisa menjadi jalan hidayah kita. Jadi bisa dari mana saja. Bahkan nyun sewu keangkringan ngobrol dengan teman diskusi agama meskipun sangat singkat tapi itu menjadi renungan, kita bisa berubah menjadi lebih baik, itu juga jalan hidayah. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang yang mendapatkan hidayah. Nah, terlebih ketika tetapi memang tidak sampai di situ. Bagaimana tahap berikutnya adalah setelah hidayah kita dapat, kita bisa melakukan taubat menika. Nah, taubat yang diterima pripun? Kalau kita ngomong berhijrah, karena esensi hijrah itu adalah taubat, maka kemudian kita cek beberapa ayat terkait dengan taubat Ibu Bapak. Pertama adalah An-Nisa 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Yang pertama adalah syaratnya orang yang taubatnya diterima Allah, orang yang berhijrah, hijrahnya diterima Allah itu kalau dia selama ini mengerjakan kejahatan, dosa, maksiat karena kejahilan atau kebodohan atau ketidaktahuan. Tetapi nyun sewu kalau sudah tahu hukumnya bagaimana tapi tetap melakukan, nah itu berarti belum taubat, dan taubatnya pasti belum diterima Allah. Jadi itu yang pertama. Jadi karena tidak tahu, kemudian dia sudah tahu ilmunya dan dia kemudian menjalankan, dia berubah. Nah itu satu. Kedua adalah nopo? Orang yang tidak ujuk-ujuk bertaubat menjelang meninggal. Nah, sudah sakaratul maut baru bertaubat. Nah, kalau begitu juga tidak diterima Allah. Atau juga seperti Fir'aun gitu, Bapak. Nah, sudah tenggelam, nah, sudah keblebek, nah, bahasa Jawanya di Laut Merah, kok mengaku bertuhan pada Allah, ya tidak bisa diterima. Dan yang kedua nopo tadi nggih, nah, tidak mendadak. Kemudian juga harus dalam keadaan beriman. Jadi nyun sewu bukan berarti tidak bertoleransi nggih, tetapi karena memang inna dina indallahil Islam. Jadi sebaik apapun saudara kita, tetangga kita yang tidak beragama Islam gitu, tetapi kalau dia kemudian jelang ajal ataupun dia kemudian mengaku dia ingin dia bertaubat, ya tidak bisa diterima karena dia tidak beriman, kecuali dia bersyahadat, nah, kemudian dia bertaubat, itu baru boleh. Nah, dan terakhir adalah syarat taubat, syarat berhijrah, benar-benar dalam Al-Maidah 39 benar-benar memperbaiki diri. Jadi tidak sekedar
aku hijrah sudah, gitu. Tetapi memperbaiki diri dan menika harus berkelanjutan. Baik, saya percepat karena sudah injury time, nggih. Nah, apa motivasi hijrah, Bu Bapak? Tadi sudah saya singgung. Hijrah ini harus dilandasi dengan keikhlasan. Maka kalau kita simak dalam hadis Umar bin Khattab, saya persingkat langsung, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena lidunya yusibuha, karena dunia yang dia ingin cari. Dunia ini maknanya apa? Pangkat, harta. Kalau sekarang follower Instagram, gitu. Endorse iklan. Nah itu lidunya yusibuha. Banyak artis yang nyun sewu, ya kita nggak tahu hati orang ya, tetapi kita yakin ya, kita percaya mungkin dia memang satu dapat hidayah Allah, tetapi banyak juga yang kemudian balik masalahnya. Jadi banyak yang cuma mencari itu tadi followers Instagram, endorse, gitu, perhatian publik. Nah, yang dicari itu ya sudah itu di dunia yusibuha. Awi mro'atin yang kihwa, dia ingin agar ada seorang yang dia ingin nikahi. Nah, dia suka dengan seseorang. Nah, niatnya hanya itu. Ya, fahijratu ala ma hajara ilaih, ya sudah. Kata Rasulullah ya hijrahnya hanya untuk apa yang dia inginkan. Ya itu kalau dapat. Kalau enggak kecewa malahan, gitu. Nah, itu. Jadi harus ikhlas di sini karena hubungannya dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Fa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka kalau kita ikhlas hijrahnya karena Allah, maka ya kita mendapatkan kebaikan itu. Dan terakhir sebagai penutup jihad, biar lengkap ya. Tidak cukup ternyata di tahap kita berhijrah, tetapi harus berjihad. Jihad ini kalau kita lihat dalam beberapa tafsir Ibu Bapak, tafsir Quraisy Shihab, tafsir Jalalain, dan juga tafsir ringkas dari Kemenak, dari 2 ayat yang kita bahas. Jihad ini yang pertama maknanya menahan derita. Yang kedua adalah upaya meninggikan agama Allah. Dan ketiga adalah menegakkan agama Allah dan memerangi orang-orang yang musyrik. Dalam konteks kita berhijrah, derita orang yang berubah, meninggalkan hal-hal yang buruk sebelumnya itu apa kira-kira Ibu Bapak? Godaan untuk kembali. Godaan teman-teman yang ditinggalkan. Bahkan seringkali digoda sama teman-temannya. Mbok wis kaya dhisik wae. Kaya aku ora ngerti cilikanmu. Nah, semacam itu. Godaan-godaan untuk kembali lagi kepada teman-teman lama yang dulu sering kita bareng-bareng. Nah, itu derita batin. Kadang juga derita yang lain. Banyak beberapa saudara kita yang menjadi mu'alaf itu digoda. Sudahlah, kamu kembali ke agama lama. Nanti saya carikan pekerjaan. Saya sediakan fasilitas dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, di sini godaan untuk kita berhijrah menjadi lebih baik. Nah, terlebih meninggikan agama Allah, menegakkan agama Allah ini juga lebih berat lagi. Sudah siap berjihad bi amwal wa anfus belum? Nah, ini kan juga tantangan-tantangan berikutnya. Baik. Dan jihad yang diterima Allah apa Ibu Bapak dalam Riyadhus Shalihin, ya, di sini dikatakan bahwasanya ada beberapa orang ya, dalam hadis Rasulullah ini, orang yang berperang ini. Jadi Rasulullah SAW ditanya perihal orang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian. Ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan. Dan ada juga yang dalam rangka untuk tujuan pamer. Lalu kemudian apa kata Rasulullah?
pertanyaan sahabat itu, apakah itu terkategori dalam fisabilillah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itu luhur, maka ia disebut jihad fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Artinya, bagaimana kita memposisikan hijrah kita yang sudah dilandasi keimanan itu juga punya nilai jihad. Maka kita menghindarkan dari nopo kesombongan dan pamer, niat pamer, niat sombong, niat untuk ketok kendel gitu kan, ketok keren. Nah, hal-hal yang semacam itu yang harus kita buang jauh-jauh. Agar apa Ibu Bapak? Agar ikhlas lillahi ta'ala kita tadi terjaga. Maka dan nanti godaan-godaan ketika kita benar-benar meninggalkan apa yang dilarang Allah itu sangat berat. Banyak sekali godaannya. Yang kemudian disitulah bagian dari jihad yang seharusnya kita bisa wujudkan. Dan menurut Ibnul Qayyim, jihad ini ada beberapa tingkatan. Pertama, memang ada jihad melawan hawa nafsu. Kemudian jihad melawan setan. Jihad melawan orang kafir. Dan jihad melawan orang munafik. Tentu konteksnya melawan orang kafir dan munafik ini bukan perang yang dengan senjata, tapi dalam banyak hal. Ya. Karena pasti ya, walan tardo angkal Yahud walan Nasoro tetapi amilatahum itu masih berlaku sampai akhir zaman. Maka bagaimana terus berfasabiqul khairat ya untuk banyak kebaikan. Mereka membuat sekolah, kita buat sekolah yang baik. Mereka bikin kegiatan di hari Ahad pagi, kita bikin pengajian di Ahad pagi. Dan seterusnya, kebaikan-kebaikan kita juga bisa lakukan dengan baik. Baik, dan saya kira itu Ibu Bapak yang dirahmati Allah, karena waktu sudah habis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan insya Allah, kait dengan amal utama di bulan Muharram, kemarin insya Allah sudah kita tunaikan bersama. Ada puasa Tasua dan Asyura yang pahalanya adalah dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kita berdoa kepada Allah semoga puasa yang sudah kita jalankan, puasa Tasua dan Asyura yang lalu, menjadi alasan Allah menghapus dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.